Pada kesempatan ini saya mengingatkan semua pihak bahwa angka infeksi COVID-19 di Indonesia ini makin hari makin meningkat. Setiap minggu makin meningkat, setiap bulan makin meningkat. Saya memprediksi di awal April, apabila PSBB tidak berhasil, maka awal Mei kita bisa menembus 10.000. Faktanya sekarang 10 hari pertama kita sudah menembus angka di atas 15.000. Dan saya bisa lihat bahwa sekarang ini setiap 10 hari jumlah kenaikan 5.000. Dan saya bisa prediksi kalau PSBB tidak berhasil, kalau ketentuan tidak boleh mudik ini tidak konsisten, maka kita bisa prediksi di awal Juni depan jumlah kasus di Indonesia bisa menembus angka 25.000. Ketika jumlah kasus ini meningkat, maka yang paling menderita adalah petugas-petugas kesehatan. Mereka yang terpapar langsung dengan pasien-pasien tersebut. Kita mengetahui bahwa infeksi ini bukan infeksi biasa. Ya, ketika petugas kesehatan saja lengah di dalam menggunakan alat pelindung diri atau tidak memperhatikan pada saat membuka alat pelindung diri, maka resiko bahwa petugas kesehatan tersebut juga bisa tertular oleh infeksi tersebut. Dan fatalnya petugas kesehatan bisa mengalami kematian akibat tertular dari pasien-pasiennya. Terus terang, ketika jumlah pasien terus meningkat, beban kerjaan juga semakin meningkat, stres juga makin meningkat, keterbatasan tenaga juga ini harus menjadi perhatian. Oleh karena itulah kami berharap semua pihak bisa menahan diri agar kita bisa mengendalikan jumlah kasus ini dengan sebaik-baiknya. Ketika jumlah kasus ini terus meningkat, maka PSBB harus diperketat. Mudik benar-benar dilarang. Masyarakat stay at home, work from home, study at home. Kita tahu memang situasi ini sudah membosankan untuk berada terus di rumah. Tapi kalau kita tidak konsisten untuk melaksanakan ini, maka sekali lagi jumlah kasus kita akan semakin meningkat. Wajar menurut saya ketika petugas kesehatan sudah menyatakan rasa frustasi dengan Indonesia terserah. Karena sekali lagi mereka yang bertemu langsung dengan pasien-pasien tersebut. Mereka yang berisiko tinggi untuk tertular dari pasien-pasien tersebut. Dan saya berharap semua pihak bisa sama-sama memikirkan agar kita bisa mengendalikan jumlah kasus ini. Kita berharap kondisi ini semakin baik di masa-masa depan. Dan ini bisa terjadi kalau kita bersatu, bersama-sama, saling mendukung, saling bahu-membahu untuk bekerja sama agar kita bisa mengendalikan penyakit ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekalian. Kami petugas kesehatan selalu berdoa bahwa kami bisa menangani kasus dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mencegah pasien-pasien tersebut tidak fatal, bahkan tidak sampai dengan mencapai kematian. Oleh karena itu sekali lagi kerjasama semua pihak sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.